Sebelum menyayangi orang terdekat dan orang lain, sebaiknya dimulai dari menyayangi diri sendiri. Nikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bila engkau bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Namun jangan sebaliknya. Gimana hidup mau tenang jika sholat sering kau tinggalkan? Godaan setan mengajak untuk bermaksiat. Aku yang mulai beribadah. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum matimu. Ayo Jumatan Le. Nikmat yang paling berharga setelah iman dan Islam adalah memiliki sahabat yang soleh-solehah. Jika kamu mendapatkan kasih sayangnya, pegang teguhlah ia. Sungguh, Umar bin Khattab. Allah tidak pernah meninggalkanmu, kamu saja yang menjauh. Angin lembut datang dari Yaman mewafatkan seluruh umat muslim yang beriman. Lu yang masih hidup, gagal di dunia masih bisa dicoba, tapi kalau di akhirat, mana bisa dicoba lagi? Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Seandainya kita sadar, dosa yang kita lakukan tiap hari, mungkin lebih berat daripada beban hidup yang kita keluhkan. Terlalu banyak bergaul apalagi tanpa mengenal waktu dan tempat, maka akan membuatmu celaka. Hatimu boleh kosong dari mengingat seseorang, tapi janganlah kosong dari mengingat Allah. Pof lagi asik baca Al-Quran malah kebaca surah Maryam ayat 71. Dan tidak ada seseorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Al-Quran Surah Maryam 71. Belajar agama biar jadi ustadz, biar tahu mana ajaran Nabi, masa tradisi, mana syariat, mana adat. Gua janji, besok akan taubat dan mencoba jadi hamba yang lebih baik. Besoknya, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya menunggu dua waktu, yaitu waktu sholat dan waktu kematian. Teruslah berbuat baik, meski tak ada yang melihat. Karena Allah selalu melihat. Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Allah hanya ingin kita terus berusaha. Bayangkan nanti di akhirat, semua orang sibuk dengan nasibnya sendiri. Gak ada lagi yang bisa nemenin, kecuali amal kita. Lantas, apa yang sudah kita siapkan buat hari itu? Allah melihatmu melanggar perintahnya, tapi Dia tidak langsung menghukummu. Dia menunggumu untuk sadar dan kembali. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Rezeki dari Allah itu pasti cukup untuk hidup, tapi tak akan cukup untuk gaya hidup. Belum balik, sudah balik. Sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4104, disalihkan Al-Albani. Lebih baik capek karena ketaatan daripada capek karena penyesalan. Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab di bahu yang salah. Jika kamu terpilih berarti kamu yang mampu. Sudah saatnya azan subuh. Jika kamu jarang sholat atau sengaja meninggalkan sholat, ketahuilah musibahmu lebih besar daripada iblis, karena iblis menolak sujud kepada Nabi Adam sedangkan kamu menolak sujud kepada Allah. Jazallahu ana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Solawat ini bisa membuat ribuan malaikat kelelahan mencatat pahalanya. Apa saja surah favorit lu ketika sholat? Al-Fatihah, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Bulan yang dinanti oleh umat Islam, puasa Ramadan. Bahkan pakaian kuntilanak lebih sopan dibandingkan pakaian wanita zaman sekarang. Ketika masyarakat tahu kamu sudah lulus di pondok pesantren, ngisi majelis, ngajar ngaji, khotib, jadi mantu santri. Ketika engkau tidak lagi tersentuh oleh Al-Quran, tidak gentar oleh dosa dan tidak rindu untuk sujud, maka itu bukan hidup tapi kematian yang belum dikuburkan. Semakin sering kamu bersujud maka semakin banyak impianmu akan terwujud. Mengapa kamu masuk neraka sakar? Dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Pof, lu ditanya kapan seseorang ingat kepada Allah? Di saat musibah. Apa yang membuat seseorang terasa berat meninggalkan dosa? Jawabannya sederhana, karena ia yakin masih punya hari esok. Kesendirian itu pasti akan berakhir. Entah itu di pelaminan atau di pemakaman. Capek nyari kunci. Ternyata kuncinya, bismillah, sholat, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Dia sering melupakan Allah, tapi Allah tak pernah berhenti menjaganya. Bahkan saat dia sibuk dengan dunia, Allah tetap menitipkan rezeki, kesehatan, dan perlindungan tanpa henti. Wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah.
Wafat dalam keadaan bermaksiat. Saat paling hina bagiku adalah ketika aku lupa jumlah rakaat sholatku. Karena dalam sholat pun ternyata aku masih sibuk memikirkan dunia. Tetap sholat ya, walaupun kamu belum baik, setidaknya dengan sholat, Allah akan merubah hidupmu lebih baik. Terkadang kita hidup terlalu pede, terlalu banyak rencana untuk perkara dunia, sampai lupa bahwa ajal bisa datang kapan saja. Nikmat Allah tak bisa terhitung. Tapi kenapa sholat yang 5 menit saja selalu kutinggalkan? Seberapa megah pun rumah kita, pada akhirnya, yang akan kita tempati hanyalah liang kubur. Bahkan orang yang sering sholat pun bisa celaka, jika sholatnya hanya sebagai rutinitas, tanpa rasa kepedulian dan keikhlasan. Momen ketika, sudah nikah dan bapak lu sudah menjalankan tugasnya. Ayah mengantarmu sampai di sini saja nak, jadilah ayah yang baik. Terima kasih karena Bapak sudah membekaliku selama ini. Urusan dunia, urusan akhirat, sepi. Betapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk urusan dunia, seperti harta, posisi, gelar, ilmu duniawi, popularitas, prestasi, hiburan, push rank, dan lain-lain. Sedangkan untuk urusan akhirat, seperti ibadah, majelis ilmu, zikir, dan lainnya, justru malah kurang dikejar. Hati yang dekat dengan Allah, meski penuh luka tetap bisa merasa tenang. Jangan sampai gerakan TikTokmu lebih lancar daripada gerakan sholatmu. Terkadang berbuat baik saja masih dinilai jelek orang lain. Jika ada sesuatu yang kurang di hidupmu, sesungguhnya kamu kurang bersyukur. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita memang berjalan di bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda.